PSBB DKI Jakarta masih berlaku, namun aktivitas jual beli di Pasar Gembrong Jakarta ramai. Tidak hanya pedagang mainan saja yang melanggar aturan PSBB, para pembeli juga mengabaikan protokol kesehatan saat bertransaksi di pasar. Puluhan kios mainan Pasar Gembrong telah buka sejak pagi. Berbagai mainan dijual dengan harga lebih murah dari pasaran, sehingga tidak heran lokasi ini kerap diserbu warga. Kondisi pasar yang kian ramai dan tanpa menjaga jarak berlangsung sejak kemarin, tanpa pengawasan ketat dari petugas. Beberapa di antara penjual dan pembeli di Pasar Gembrong ditemukan tidak menerapkan protokol kesehatan. Pasar mainan anak diramaikan warga yang berbelanja segala jenis mainan untuk anak mereka. Kita pantau kondisi terkini di Pasar Gembrong, Jakarta Timur. Sudah ada reporter iNews Bernadetta Ginting di sana. Ya Bernadetta, kami mendapatkan informasi bahwa Pasar Gembrong masih ramai. Apakah tidak ada petugas yang menertibkan untuk berjaga jarak di sana? Baik Wilson dan juga pemirsa, betul sekali semakin siang aktivitas di Pasar Gembrong semakin ramai. Dan sekitar 15 menit yang lalu ada petugas Satpol PP yang telah tiba di wilayah area Pasar Gembrong ini, namun hanya memberikan imbauan untuk menjaga jarak dan menggunakan masker melalui pengeras suara tanpa turun untuk mengingatkan secara langsung atau menertibkan kawasan Pasar Gembrong ini. Karena bisa kita lihat di belakang saya, ini lokasi yang cukup sempit membuat para pembeli ini harus berdesak-desakan untuk masuk ke setiap kios untuk membeli mainan. Begitu pula ramainya Pasar Gembrong ini membuat lalu lintas di sekitar Pasar Gembrong ini sedikit tersendat. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat dan juga kedisiplinan masyarakat untuk tetap di rumah saja. Ini masih rendah di tengah masa PSBB. Dan untuk mainan yang paling banyak dicari oleh masyarakat ini adalah mobil-mobilan seperti ini. Ini bertepatan sekali dengan Hari Raya Idul Fitri. Jadi banyak sekali orang tua yang ingin menghadiahkan mainan untuk buah hati mereka. Dan kita akan bertanya dengan salah satu pembeli yang sudah membeli mainan. Halo, selamat siang Ibu. Oh, siang Mbak. Ibu namanya siapa? Saya Ibu Nia. Ibu, ini kenapa Ibu membeli mainan secara langsung padahal ada imbauan tetap di rumah saja? Karena udah lama di rumah terus Mbak, jadi bosan. Satu kali ini doang saya keluar, nggak pernah keluar. Kenapa tidak membeli secara online saja? Karena mau keluar aja sebentar. Ini mau pulang langsung, satu kali langsung pulang. Langsung pulang ke rumah dan langsung mandi ya Bu untuk tetap bersih. Baik, terima kasih. Dan kita akan berbincang pula Wilson dan pemirsa kepada penjualnya. Halo, selamat siang Mas Eko. Siang. Baik. Mas Eko ini sejak kapan Mas Eko dan juga teman-teman di Pasar Gembrong ini mulai berjualan? Sejak habis lebaran aja sih Mbak. Sebelumnya kan emang nggak boleh tuh. Ya habis lebaran itu baru kita buka gitu. Kenapa nekat berjualan padahal ini PSBB masih berlangsung? Ya kan kita juga barangnya juga belanja kan, jadi harus ada pengeluaran juga. Mas Eko, tadi saya pantau ini pembeli yang membeli mainan di tempat Mas Eko ini tidak menerapkan jaga jarak karena mungkin lokasi yang juga sempit. Ini bagaimana Mas Eko untuk tetap menerapkan protokol kesehatan? Ya paling kalau jaga jaraknya ketika dia ngasih duit ke kita, jadi kitanya agak mundur gitu. Jadi agak jarak aja di sininya. Kalau di depan mungkin dia pada lewat, jadi mampet gitu. Ada sih. Terima kasih Mas Eko. Dan memang petugas Satpol PP ini sudah mulai memberikan imbauan tapi tidak menyita barang-barang di sini ataupun juga dagangan mereka sehingga mereka masih bisa membeli secara langsung. Dan memang tadi kita juga sempat bertanya kepada sejumlah pembeli, mereka memilih untuk membeli secara langsung karena merasa lebih nyaman, bisa menawar sehingga lebih murah dan mereka bisa memeriksa kualitas mainan mereka untuk dibawa pulang ke rumah. Dan tentunya kita lihat semakin siang ini tidak ada protokol kesehatan yang bisa diterapkan di sini karena lokasinya sempit dan harga yang variatif di sini dari Rp20.000 hingga Rp200.000. Ini menjadi salah satu daya tarik cukup besar bagi Pasar Gembrong, apalagi ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri sehingga banyak sekali masyarakat yang datang kemari. Dan pemerintah terus mengimbau kepada masyarakat untuk menahan diri, tetap di rumah saja dan tidak keluar untuk keperluan yang tidak penting. Apabila hanya untuk membeli mainan seperti ini adalah kebutuhan yang sebenarnya bisa ditahan hingga PSBB ini dilonggarkan oleh pemerintah. Kembali ke Wilson. Ya Deta, apakah ada jam-jam tertentu di mana petugas keamanan setiap saat untuk mengingatkan para pedagang dan juga pembeli ini untuk tetap berjaga jarak sehingga protokol kesehatan bisa diterapkan di sana, Deta?
Baik, Wilson dan juga pemirsa, tidak ada jam-jam tertentu atau pola secara teratur yang dilakukan oleh petugas Satpol PP untuk menertibkan. Dan tadi kita lihat juga petugas Satpol PP tidak lebih dari 5 menit berada di wilayah Pasar Gembrong ini. Mereka hanya turun, memberikan himbauan dan melakukan foto-foto saja. Setelah itu mereka pergi tanpa menertibkan. Padahal bisa kita lihat lokasi lalu lintas di sini cukup sangat padat, bahkan sempat tersendat karena banyak sekali pembeli yang memarkirkan kendaraan mereka di pinggir jalan. Kita tahu fungsi jalan ini adalah untuk lalu lintas, tapi ini menjadi salah satu tempat parkir sehingga mereka bisa berbelanja ke Pasar Gembrong. Kembali ke Wilson. Baik, terima kasih Bernadetta Ginting atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga kesehatan. Pemirsa, ditutupnya objek wisata di tengah pandemi COVID-19 membuat sebagian besar keluarga menghabiskan waktu di rumah selama libur Lebaran. Mencegah rasa bosan pada anak-anak, sebuah komunitas di Solo, Jawa Tengah membagikan mainan secara gratis ke rumah warga. Jenuh, mungkin ini yang dirasakan anak-anak saat terlalu lama di rumah selama masa pandemi COVID-19. Terkadang orang tua harus putar otak agar anak-anak tetap betah saat berada di rumah. Khawatir akan kondisi psikologis anak-anak, sebuah komunitas di Kelurahan Serengan, Solo, Jawa Tengah mendonasikan ratusan mainan kepada warga dengan mendatangi satu persatu rumah mereka. Sasaran difokuskan pada rumah tangga yang tidak mampu dan memiliki anak berusia di bawah 10 tahun. 100 paket mainan seperti monopoli, ular tangga, mainan bongkar pasang, bola bekel, dan lainnya dibagikan. Ratusan paket mainan ini merupakan hasil pengumpulan donasi yang bertujuan agar anak-anak tetap semangat. Selama di rumah aja ini gimana sih, bosen nggak? Bosan. Terus kepengennya apa? Jalan-jalan juga. Setelah dapat mainan ini gimana? Seneng. Kami melihat akhir-akhir ini mental dan psikologis dari anak-anak itu sudah mulai terpuruk. Itu disebabkan oleh karena mereka tidak bisa sekolah, tidak bisa keluar rumah. Maka kita mengadakan gerakan untuk membagikan mainan anak-anak supaya mental mereka kembali bangkit dan lebih ceria di saat corona ini. Rencananya, relawan komunitas kembali akan membagikan ribuan paket mainan secara bertahap sambil mengumpulkan donasi dari masyarakat. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sebanyak 13 orang pedagang di Pasar Induk Kota Bojonegoro, Jawa Timur dinyatakan positif COVID-19 usai menjalani swab tes. Usai jeda, tetaplah bersama kami.